Klasemen terbaru Red Bull MotoGP Rookies Cup, Veda Ega Pratama berpeluang besar naik ke Moto3 di usia 17 tahun. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencatatkan hasil gemilang dalam lanjutan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dalam race 2 yang digelar Minggu, 17 Agustus 2025, di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Veda berhasil finish di posisi kedua dalam balapan yang berlangsung sangat sengit dan menegangkan hingga garis finish. Kemenangan dalam race 2 kali ini kembali diraih oleh pembalap Spanyol, Brian Uriarte, yang sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara. Meskipun demikian, hasil konsisten Veda Ega Pratama yang mencatatkan back-to-back podium membuatnya kini menempati posisi kedua klasemen dengan total 170 poin. Selisih 21 poin dari Uriarte yang memimpin dengan 191 poin. Sementara itu, pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang sempat memimpin klasemen selama beberapa pekan terakhir, kini harus rela turun ke posisi ketiga. Ia kini berada di bawah tekanan dari dua rival kuatnya, Veda dan Uriarte, dalam perebutan gelar juara Rookies Cup musim ini. Musim 2025 ini benar-benar menjadi titik terang bagi karir Veda Ega Pratama. Remaja berusia 16 tahun tersebut menunjukkan peningkatan performa yang sangat signifikan dibanding musim sebelumnya. Dengan strategi balap yang matang dan kemampuan teknik yang semakin solid, Veda mampu bersaing dengan nama-nama besar dari Spanyol, Italia, dan negara Eropa lainnya yang dikenal sebagai lumbung pembalap muda. Balapan di Austria menjadi bukti ketangguhan Veda. Meski start dari posisi keempat, ia mampu mempertahankan ritme balap, memanfaatkan slipstream dengan cerdas, dan meminimalisir kesalahan di setiap tikungan cepat Red Bull Ring. Aksinya dalam menyalip di sektor ketiga sirkuit bahkan menjadi sorotan para pengamat dan komentator MotoGP. Saya sangat senang dengan hasil ini. Meskipun tidak menang, podium kedua di Red Bull Ring adalah hasil kerja keras tim dan pengalaman dari balapan sebelumnya, ujar Veda dalam wawancara usai balapan. Saya akan terus berusaha menjaga performa di sisa musim ini. Dengan hasil yang terus meningkat dan posisinya yang kini berada di urutan kedua klasemen, peluang Veda Ega Pratama untuk naik ke kelas Moto3 musim depan semakin terbuka lebar. Seperti diketahui, dua pembalap teratas Red Bull MotoGP Rookies Cup setiap tahunnya mendapatkan kesempatan emas untuk naik ke kelas Moto3, yang merupakan bagian dari Grand Prix World Championship resmi. Meski secara regulasi usia minimum untuk tampil di Moto3 adalah 18 tahun, Veda yang kini baru berusia 16 tahun tetap memiliki kans besar berkat aturan pengecualian bagi dua besar klasemen akhir Red Bull Rookies Cup. Dengan catatan, tim dan sponsor berhasil menjalin kesepakatan dengan salah satu tim Moto3 yang berafiliasi dengan KTM. Menariknya, saat ini Veda Ega Pratama berada di bawah naungan Astra Honda Racing Team dalam ajang FIM Junior GP. Namun di Red Bull Rookies Cup ia membalap menggunakan motor KTM, sebagaimana seluruh peserta lainnya. Disinilah diplomasi dan kerjasama antar tim menjadi sangat krusial. Sumber internal menyebut bahwa KTM sudah memasukkan nama Veda sebagai salah satu prioritas untuk line-up Moto3 musim 2026. Kesepakatan ini kemungkinan besar akan terrealisasi apabila Astra Honda Racing bisa membuka jalan untuk Veda tampil bersama tim KTM di Moto3. Meskipun artinya Veda harus sementara meninggalkan proyek Honda di ajang FIM Junior GP. Menariknya, selain bersinar di Red Bull Rookies Cup, Veda juga tampil di ajang FIM Junior GP yang kerap disebut sebagai batu loncatan menuju Grand Prix. Di ajang ini, Veda menggunakan motor Honda dan bersaing dengan banyak pembalap muda top Eropa. Namun sayangnya, performanya di Junior GP belum seimpresif di Red Bull Rookies Cup. Hal ini tak lepas dari perbedaan karakter motor dan kekuatan tim. Brian Uriarte, rival utamanya di Rookies Cup, juga tampil di Junior GP namun menggunakan motor KTM. Di ajang tersebut, Uriarte kembali menunjukkan dominasinya. Hal ini menunjukkan bahwa selain kemampuan pembalap, dukungan teknis dari motor dan tim juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan di lintasan. Namun, justru dari perbedaan ini Veda mendapatkan banyak pelajaran penting. Ia kini memiliki pengalaman membalap dengan dua karakter motor yang berbeda, serta mengembangkan adaptasi teknik yang akan sangat berguna ketika ia benar-benar naik ke level Grand Prix nantinya. Perjalanan Veda Ega Pratama juga mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Namanya mulai sering muncul di pemberitaan olahraga nasional maupun komunitas otomotif internasional.
Banyak pihak menilai Veda berpotensi mengikuti jejak pembalap MotoGP dunia seperti Marc Marquez atau Pedro Acosta, apalagi jika ia terus berkembang secara konsisten. Tidak sedikit pula pecinta balap tanah air yang berharap Veda bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil penuh di kelas Moto3, dan kelak bisa menembus Moto2 bahkan MotoGP. Dukungan sponsor dari dalam negeri juga diyakini akan semakin mengalir jika Veda berhasil merebut gelar Rookies Cup musim ini, atau setidaknya finish di dua besar klasemen akhir. Dengan hanya beberapa seri tersisa di kalender Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, setiap poin akan sangat menentukan. Veda Ega Pratama kini memiliki beban sekaligus motivasi besar. Ia bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan jutaan pecinta balap motor Indonesia. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana akhir musim ini akan berjalan bagi Veda. Apakah ia mampu mengejar ketertinggalan dari Brian Uriarte dan merebut gelar juara? Atau cukup finish di posisi kedua dan mengamankan tiket Moto3? Yang pasti, masa depan Veda Ega Pratama di dunia balap motor dunia semakin cerah. Jika semua berjalan sesuai rencana, kita mungkin akan melihat bendera merah putih berkibar di starting grid Moto3 2026. Dan itu akan menjadi tonggak bersejarah baru bagi Indonesia di kancah balap motor dunia. Dipantau langsung Valentino Rossi, Veda Ega Pratama kibarkan merah putih di Red Bull Ring. Kiprah pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian dunia balap internasional. Dalam lanjutan ajang bergengsi Red Bull MotoGP Rookies Cup, RBRC, 2025, Veda sukses meraih podium kedua dalam dua balapan akhir pekan yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Lebih istimewa lagi, prestasi ini ia torehkan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus, dan disaksikan langsung oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang hadir sebagai tamu kehormatan. Balapan pertama digelar pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025, dalam kondisi lintasan yang menantang. Hujan deras yang mengguyur kawasan Spielberg membuat panitia memutuskan untuk memangkas durasi balapan dari 16 lap menjadi 10 lap demi alasan keselamatan. Meski cuaca tidak bersahabat, Veda tampil impresif sejak awal. Ia mengawali balapan dari posisi pole, hasil dari performa gemilangnya di sesi kualifikasi sehari sebelumnya. Pebalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu langsung memimpin jalannya balapan dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan para pebalap muda terbaik dari berbagai negara. Aksi salip-menyalip terjadi hampir di setiap lap. Veda menunjukkan kemampuan teknis dan mental yang luar biasa, mengimbangi para rival kuat seperti Brian Uriarte, Spanyol, Jakub Gurecki, Republik Ceko, dan Maxime Dupont, Prancis. Namun, di dua tikungan terakhir pada lap penutup, Veda harus merelakan posisi pertamanya direbut oleh Brian Uriarte. Uriarte yang tampil agresif memanfaatkan momentum dengan sangat baik di sektor akhir, menyalip Veda secara bersih dan menutup balapan sebagai juara. Veda finish kedua dengan selisih tipis, namun tetap berhasil membawa pulang podium ketujuhnya musim ini. Sementara itu, pebalap muda Indonesia lainnya, M. Kiandra Ramadipa, tampil luar biasa dengan finish di posisi keempat setelah start dari grid ke-10. Pencapaian ini menandai progres signifikan dari Ramadipa dan memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari satu talenta menjanjikan di level internasional. Balapan kedua yang digelar pada Minggu pagi, 17 Agustus 2025 waktu setempat, menjadi lebih emosional dan bermakna bagi Veda. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Veda kembali menunjukkan semangat juang tinggi dengan bersaing di rombongan terdepan sejak awal. Suhu dingin pagi hari menjadi tantangan tersendiri. Namun, Veda tetap tampil konsisten dan agresif. Ia kembali bersaing ketat dengan Brian Uriarte, yang musim ini memang menjadi rival utamanya di klasemen. Sepanjang 14 lap, keduanya terlibat duel panas yang mendebarkan penonton. Sayangnya, skenario serupa terulang. Veda yang sempat berada di posisi pertama pada dua lap terakhir kembali kehilangan posisi di tikungan terakhir, hanya 200 meter sebelum garis finish. Uriarte menyelinap di dalam dengan manuver bersih dan menyentuh garis finish pertama dengan marin sangat tipis,
hanya 0,087 detik dari Veda. Meski harus puas di posisi kedua, Veda tetap tampil sebagai bintang. Ia berdiri di podium sambil membawa bendera merah putih, memberi penghormatan kepada Indonesia di hari kemerdekaannya. Momen tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton di tribun dan menjadi sorotan media internasional. Dalam pernyataannya usai balapan, Veda mengungkapkan rasa bangga dan harunya bisa membawa pulang podium di hari yang sangat spesial bagi Indonesia. Balapannya cukup sulit karena digelar pagi hari dengan suhu yang rendah. Tapi saya senang karena dapat mempersembahkan raihan podium di hari kemerdekaan Indonesia. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya, ujar Veda dalam rilis resmi. Sementara itu, kehadiran Valentino Rossi menambah semangat para pebalap muda. Sang legenda MotoGP terlihat memberikan perhatian khusus kepada para rider berbakat termasuk Veda. Usai balapan, Rossi bahkan terlihat berbincang singkat dengan Veda dan memberikan tepuk tangan atas performanya. Veda adalah contoh nyata dari pebalap muda yang punya talenta dan determinasi tinggi. Ia masih muda, tapi sudah sangat dewasa dalam mengendalikan motor. Saya yakin dia punya masa depan cerah, ujar Rossi saat diwawancara oleh media setempat. Dengan dua hasil finish kedua di Red Bull Ring, Veda kini mengoleksi 170 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara RBRC 2025. Ia terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen, Brian Uriarte, yang semakin kokoh di puncak berkat dua kemenangan beruntun. Masih ada dua seri tersisa dalam kalender RBRC 2025, dan peluang Veda untuk menjadi juara musim ini masih terbuka. Konsistensinya di zona podium menjadi modal penting untuk terus menekan Uriarte di sisa musim. Ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup sendiri menjadi wadah pengembangan pembalap muda menuju ajang Moto3 dan seterusnya. Banyak pebalap MotoGP saat ini merupakan alumnus dari RBRC, termasuk Pedro Acosta dan Raul Fernandez. Jika performa Veda terus meningkat, bukan mustahil namanya akan segera menghiasi daftar pebalap Moto3 dalam waktu dekat. Keberhasilan Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa di ajang ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai berbicara banyak di dunia balap motor internasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sponsor lokal, generasi baru pebalap tanah air kini bisa bersaing dengan yang terbaik di dunia. Bagi masyarakat Indonesia, momen Veda mengibarkan merah putih di podium Red Bull Ring pada hari kemerdekaan tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Ini bukan hanya tentang kemenangan di lintasan, tetapi juga tentang semangat juang, disiplin, dan dedikasi tinggi yang menjadi ciri khas para pebalap terbaik dunia. Duel dramatis di Red Bull Ring, Veda Ega Pratama amankan P2 setelah aksi menegangkan di Race 2 Red Bull Rookies Cup Austria 2025. Balapan kedua Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Red Bull Ring, Austria, Minggu 17 Agustus, menyuguhkan drama luar biasa. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, tampil impresif meski harus puas finish di posisi kedua. Namun, jalannya balapan memperlihatkan betapa sengit dan dramatisnya duel yang terjadi, terutama antara Veda Ega dan rival utamanya, Brian Uriarte asal Spanyol. Memulai balapan dari posisi terdepan, pole position, Veda langsung mendapat tekanan sejak awal lomba. Beberapa pembalap langsung mencoba merangsek ke depan, menciptakan persaingan ketat di barisan depan. Di antara para penantang itu, dua nama mencuat sebagai pesaing terkuat, Brian Uriarte dan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Uriarte yang tengah dalam performa puncak terus membuntuti Veda sejak tikungan pertama. Sementara itu, Danish sempat mencuri perhatian dengan aksinya yang agresif. Bahkan pada pertengahan lomba, Danish sempat memimpin balapan usai menyalip Veda dan Uriarte dengan manuver brilian di tikungan keempat. Namun, insiden tak terduga menimpa pembalap Malaysia tersebut. Memasuki lap ke-10 dari total 17 lap, Hakim Danish terlihat melebar hingga keluar track limits di sektor ketiga. Pelanggaran itu tak luput dari pengawasan race direction. Beberapa saat kemudian, pengumuman resmi menyatakan bahwa Danish dijatuhi hukuman long lap penalti. Upaya mempertahankan posisi pun sirna seketika. Setelah menjalani penalti di lap ke-11,
Danish melorot jauh ke posisi 16 dan gagal kembali ke zona perebutan podium. Situasi ini otomatis membuka kembali peluang Veda Ega dan Uriarte untuk berebut kemenangan. Sementara Marco Morelli dari Argentina juga ikut meramaikan persaingan di barisan depan. Dengan Danish tersingkir dari persaingan podium, pertarungan tiga arah antara Veda, Uriarte, dan Morelli menjadi tontonan utama. Pada 3 lap terakhir, Veda masih tertahan di posisi keempat di belakang Uriarte, Morelli, dan pembalap asal Jerman, Lorenz Luciano. Namun pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu menunjukkan kelasnya. Di lap ke-16, Veda berhasil menyalip Luciano di sektor kedua. Ia kemudian memburu Morelli dan Uriarte yang tengah bertarung ketat di depan. Di tikungan ketiga pada lap terakhir, Veda melakukan manuver luar biasa, menyalip Morelli dari sisi dalam untuk merebut posisi pertama. Dengan posisi terdepan di tangan, Veda terlihat begitu percaya diri untuk mengamankan kemenangan. Namun, balapan belum selesai. Uriarte yang dikenal lihai dalam membaca momen, tidak menyerah. Di 2 tikungan terakhir, pembalap Spanyol itu menutup racing line dengan sempurna, lalu melakukan serangan balasan yang mengejutkan. Dengan positioning cerdas dan pengereman agresif, Uriarte berhasil melewati Veda hanya beberapa detik sebelum tikungan terakhir. Veda Ega tidak tinggal diam. Begitu keluar dari tikungan terakhir, ia langsung memanfaatkan slipstream dari motor Uriarte. Aksinya nyaris berbuah manis. Namun sayang, jarak terlalu tipis dan waktu terlalu singkat. Uriarte lebih dulu menyentuh garis finish dengan margin sangat kecil, hanya 0,043 detik di depan Veda. Marco Morelli akhirnya finish di posisi ketiga, sedangkan Lorenz Luciano harus puas di urutan keempat. Meski gagal menang, performa Veda Ega Pratama kembali menunjukkan konsistensinya di papan atas Red Bull Rookies Cup. Menariknya, hasil race 2 ini menjadi ulangan dari race 1 yang digelar sehari sebelumnya, Sabtu 16 Agustus. Dalam balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, Veda juga harus mengakui keunggulan Uriarte setelah duel sengit hingga lap terakhir. Uriarte saat itu juga menyalip Veda di tikungan akhir dan mengamankan kemenangan tipis. 2 podium berturut-turut dari 2 balapan akhir pekan ini mempertegas posisi Veda sebagai penantang serius gelar juara musim ini. Dengan koleksi 170 poin, Veda kini naik ke posisi 2 klasemen sementara, hanya tertinggal 21 poin dari sang pemuncak, Brian Uriarte yang telah mengoleksi 191 poin. Red Bull Rookies Cup 2025 menyisakan 2 seri lagi dengan total 4 balapan. Artinya, masih ada 100 poin maksimal yang bisa diperebutkan oleh para pembalap. Dengan selisih hanya 21 poin, Veda Ega masih memiliki peluang sangat terbuka untuk merebut gelar juara. Apalagi, performa Veda sepanjang musim ini menunjukkan peningkatan konsisten. Ia kini menjadi satu-satunya pembalap Asia yang mampu bersaing di papan atas klasemen, membawa nama Indonesia bersinar di level internasional. Dalam wawancara setelah balapan, Veda mengaku puas meski belum mampu meraih kemenangan. "Saya sudah memberikan segalanya. Di lap terakhir saya mencoba menyalip Brian dan sempat memimpin, tapi dia sangat kuat di 2 tikungan terakhir. Saya akan belajar dari ini dan berusaha lebih baik di seri berikutnya," ujar Veda. Uriarte sendiri memuji performa Veda dalam balapan kali ini. "Veda sangat cepat. Saya tahu saya harus memanfaatkan momen tepat, dan itu saya lakukan di 2 tikungan terakhir. Ini kemenangan penting, tapi saya tahu dia akan datang lebih kuat di seri berikutnya," katanya. Dengan hasil gemilang di Austria, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah pembalap masa depan yang patut diperhitungkan. Konsistensi, ketenangan, dan ketajamannya dalam duel membuat publik mulai melirik sosoknya sebagai calon bintang MotoGP di masa depan. Red Bull Rookies Cup 2025 kini memasuki fase krusial. 4 balapan tersisa akan menentukan segalanya. Akankah Veda Ega membawa pulang gelar juara musim ini? Semua mata akan tertuju padanya di 2 seri penutup yang diprediksi tak kalah dramatis.